Jujur saya merasa prihatin ya dengan apa yang dialami oleh Ibu Rosi ini. Saya yakin bukan hanya Bu Rosi yang mengalami tindakan atau perilaku yang kurang menyenangkan dari rekan kerja, yang sebetulnya kalau ini berlanjut ya, tindakan ini bisa menjadi tindakan yang mengintimidasi, dan kalau terus berulang apalagi disertai dengan kelanjutannya yang semacam seperti punishment kalau kita tidak melakukan, itu kan menjadi bullying ya gitu. Bagaimana di lingkungan pendidik sendiri itu kan ini bisa terjadi. Dan saya juga prihatin bukan hanya kepada dalam tanda kutip korban, tapi juga kepada mereka yang merasa dirinya lebih hebat, atau pendidik yang merasa dirinya lebih senior atau merasa lebih lama sehingga perlu dihargai, sehingga perlu dituruti gitu loh semua permintaannya. Padahal yang menjadi permintaannya itu adalah tanggung jawab dia harusnya sebagai seorang guru misalnya ya. Kan bisa jadi kalau misalnya sesama guru meminta tolong kepada yang lebih muda dengan alasannya Anda kan lebih muda gitu kan karena usia, itu kan sebetulnya nggak etis ya gitu kan. Bikinin RPP lah, bikinin yang berkaitan dengan administrasi misalnya ya, mengajar gitu. Saya pikir itu sangat tidak elok gitu loh kalau itu masih dilakukan oleh tenaga pendidik yang merasa dirinya senior dan harus dihormatin. Untuk Bu Rosi harus kuat, tapi saya harap Bu Rosi lebih bisa respect terhadap diri sendiri dulu sebelum menjaga atau respect terhadap orang lain yang belum tentu respect terhadap ibu sendiri yang tahu gitu kan. Kalau orang itu misalnya meminta tolong itu apakah betul-betul karena dia memang di posisi yang sangat tidak memungkinkan sehingga membutuhkan pertolongan kita, ataukah dia itu keenakan gitu lah, memanfaatkan posisi dia yang merasa senior gitu kan, sehingga dia memanfaatkan kita, dan kalau kita sudah merasa tertekan akhirnya kan jatuhnya mengintimidasi. Ada rasa takut misalnya ya, ketika misalnya kita tidak melaksanakan keinginannya nanti kita dimusuhi, dijauhi, itu kan sudah intimidasi, sudah bullying sebetulnya. Bu Rosi punya hak untuk menolak. Kalau memang sekiranya apa yang dimintai tolong itu adalah Bu Rosi tahu ini memanfaatkan ibu, ya lebih baik jangan dilakukan. Apalagi misalnya Bu Rosi sendiri sudah tidak punya tenaga atau waktu untuk melaksanakannya. Tapi kalau seandainya apa yang dimintai tolong ini adalah sesuatu yang sifatnya bisa membuat Bu Rosi belajar, bisa membuat Bu Rosi meningkatkan kapasitas, why not? Kenapa enggak kita lakukan? Gitulah. Jadi Bu Rosi sendiri yang tahu mana permintaan tolong yang memang betul-betul karena dia sangat-sangat membutuhkan pertolongan Bu Rosi, dan mana permintaan tolong yang memang cenderung lebih pada memanfaatkan kondisi Bu Rosi yang masih baru atau lebih muda. Jadi saran saya, menghargai diri sendiri terlebih dahulu itu penting. Tetapkan batasan yang jelas agar orang lain tidak seenaknya memanfaatkan Bu Rosi ya gitu. Jadi ajak bicara, jelaskan penolakan kita gitu kan, berdua. Kalau misalnya kan tidak mungkin rombongan toh yang nyuruh gitu kan. Nah, kita ajak bicara, maaf ibu atau bapak, saya tidak bisa untuk membantu karena saya juga gitu kan misalnya punya kesibukan lain sebagai seorang guru. Yang paling utama adalah kesehatan mental Bu Rosi sendiri, kemudian juga tugas utama Bu Rosi sebagai guru ya. Nah, tapi lain cerita kalau misalnya yang meminta tolong itu adalah memang berkaitan sama
job desk atau karena Bu Rosi adalah bawahan atau atasan Bu Rosi langsung yang meminta tolong. Misalnya Bu Rosi itu adalah staf kurikulum atau staf dari unit kesiswaan. Nah, tentunya kan nggak akan lepas daripada permintaan bantuan untuk menyukseskan program dari setiap unit, dari setiap wakasek kan seperti itu ya. Itu nggak usah saya itu kan, atau permintaan tolong dari kepala sekolah yang bisa jadi itu ada di luar job desk-nya Bu Rosi. Nah, biasanya kepala sekolah yang baik itu kan harus mulai untuk bisa memantau potensi-potensi apa saja yang dimiliki oleh masing-masing guru gitu kan, rekan kerjanya. Nah, ketika dia melihat nih orang ada potensi nih gitu kan, ya dia bagus di sini, tapi kan harus dibuktikan dengan cara apa? Dengan cara diberikan tugas gitu kan. Nah, tugas itu bisa jadi di luar job desk. Nah, kalau itu terima, jangan hitung-hitungan gitu ya, karena itu untuk belajar gitu. Jadi berdasarkan ya pengalaman saya dulu ya, selalu saya ketika dimintai tolong oleh kepala sekolah, oleh atasan, berikan yang terbaik, bahkan di luar ekspektasi daripada yang memberikan tugas, karena di situ kita belajar gitu ya Bu Rosi ya. Jadi sekali lagi, kalau Bu Rosi merasa ini tidak adil, Bu Rosi merasa dimanfaatkan, Bu Rosi tidak sanggup, tolak ya dengan cara yang santun ya gitu ya. Paling dengan resiko misalnya nanti Bu Rosi kalau istilah sudah dibayudan ya gitu ya, atau mungkin dimusuhi, nggak apa-apa selama Bu Rosi tahu Bu Rosi tetap bekerja sesuai dengan job desk, sesuai dengan aturan gitu kan, kemudian tidak ada komplain dari anak-anak, pokoknya ada di jalur yang benar ya sudah ya gitu. Don't worry, utamakan respect pada diri sendiri dan kesehatan mental diri kita sendiri ya Bu Rosi, tapi tentu tetap dengan juga menghargai orang lain pada saat kita memberikan alasannya gitu ya Bu Rosi ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sharing. Makasih.